Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat _IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan
para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke
industrial downstreaming, kehilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya? Jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut.
Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern. Kita bisa merasakan, mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, hafal. Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini, tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis.
Saat presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik.
Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor satu di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya?
Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan
akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat _IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih.
Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah
Setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya? Jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi.
Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah. Dan yang pasti, tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, hafal. Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal.
Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi 510 triliun. Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta pada Larang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama.
Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor satu di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah. Dan yang pasti, tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT.
Ya, ya kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan
akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Sara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta Padalarang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat _IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih.
Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah,
Setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta Padalarang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi.
Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah. Dan yang pasti, tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, hafal. Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal.
Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Sara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _ Jakarta Padalarang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama.
Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor satu di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya, Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern. Kita bisa merasakan, mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT.
Ya, ya kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper, nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi 510 triliun. Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka gitu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan
akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Sara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta Padalarang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya, Pak, jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi. Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat _IT Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk melihat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah, dan yang pasti. Tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih.
Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan. Tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Gimana? Hitungannya gimana? Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah
Setahun kira-kira hanya 17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi 510 triliun. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung aja, dari 17 triliun sama yang 510 triliun gede mana? Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya Pak, kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya. Ya, terima kasih. Artis Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir diajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk ikut dalam uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir tersebut berlangsung pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Tak hanya Raffi Ahmad, Gading Marten dan Nirina Zubir yang diajak Jokowi ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada juga Cak Lontong, Yuni Shara, Arman Maulana, dan Asri Welas, serta beberapa artis lainnya. Dalam beberapa momen yang dibagikan, Raffi Ahmad begitu antusias dan santai menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung bersama orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Tak jarang, kedekatan antara Raffi Ahmad dan Joko Widodo terlihat saat berbincang bersama sambil menikmati perjalanan uji coba kereta cepat. Alhamdulillah kereta cepat _IT Jakarta Padalarang Bandung cuman 25 menit. Terima kasih Pak Presiden Jokowi dan seluruh abdi negara yang sudah terus bekerja untuk Indonesia, tulis Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Satu momen menarik dari acara tersebut yakni, setelah uji coba kereta cepat, Jokowi mengajak Raffi Ahmad dan artis lainnya untuk makan siang bersama. Sempat bingung dengan ajakan tersebut, Raffi Ahmad melontarkan pertanyaan yang cukup menggelitik. Suami Nagita Slavina justru mempertanyakan, siapa yang akan menjadi bandar alias yang akan membayar makan siang tersebut. Mengingat, orang yang mengajak makan merupakan sosok penting nomor 1 di Indonesia dan orang yang diajak makan juga merupakan sosok orang paling berpengaruh di dunia hiburan tanah air. Jadi kalau makan sama presiden siapa yang bayarin? Tanya Raffi Ahmad. Gading Marten yang tepat berada di depan Raffi Ahmad pun langsung spontan mempertanyakan hal yang sama. Nah itu tuh, jawab Gading yang ada di depan Raffi Ahmad. Di samping keduanya, terdapat ada sosok Nirina Zubir yang ikut menyahut terkait siapa yang nanti akan membayar. Nah, Vi, gini-gini pertanyaannya Bapak bawa dompet gak? Kata Nirina Zubir. Bapak bawa dompet gak? Tanya lagi. Enggak kan ya? Jawab Raffi Ahmad ke arah Bapak Joko Widodo. Alih-alih Sultan Andara yang akan membayarnya, Raffi Ahmad justru mengalihkan soal bayar makanan tersebut kepada sahabatnya, Gading Marten. Melansir unggahan video yang dibagikan akun TikTok @wartakalteng23, celetukan Raffi Ahmad pun disambut guyonan hangat selebriti lainnya yang turut ikut makan siang usai menjajal kereta cepat. Jadi yang bayarin kali ini Gading, seru Raffi Ahmad sembari tertawa bahagia. Raffi, sahur Nirina lagi.
Gading Marten yang mendengar namanya disebut-sebut Raffi Ahmad hanya bisa menahan tawa. Ia pun tak banyak berkomentar dalam momen tersebut. Sementara, Bapak Presiden Jokowi hanya tertawa sambil menyantap makanan yang ada di depannya. Seperti diketahui, presenter tampan Raffi Ahmad mengaku senang dan ikut bangga atas kehadiran KCJB tersebut. Terlebih, jarak tempuh Jakarta-Bandung yang biasanya berjam-jam bisa ditempuh selama beberapa puluh menit saja. Saya sebagai orang yang lahir di Bandung dan saya orang yang sekarang hidup tinggal di Jakarta, pastinya saya merasa senang dan bangga melihat kereta cepat garis bawah Jakarta-Bandung segera beroperasi untuk kita semua. Lanjut suami Nagita Slavina itu dalam unggahan terbarunya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk ngeliat di depan. Jadi keretanya full otomatis, untuk di sininya nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah. Dan yang pasti, tapi tadi dikasih tahu juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini, tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Gimana? Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya? Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik, karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara, karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal.
Yang jelas ada, itu urusannya Menteri Perhubungan, biar dihitung nanti secara teknis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi.